Halo semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali, masih membahas struktur data dan algoritma. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai circular linked list. Yang berbeda dengan materi linked list sebelumnya adalah ada kata tambahan yaitu circular. Apa itu circular? Nah, kita akan membuat sesuatu linked list yang bentuknya seperti circular ya, seperti lingkaran. Nah, seperti apa? Kita coba lihat seperti ini. Ini adalah bentuk single linked list sebelumnya. Ya, di mana kita bisa melihat ada pointer head di sini yang menunjuk sebuah node, lalu node selanjutnya ditunjuk oleh pointer next di dalam node tersebut. Ya, node selanjutnya juga menunjuk node selanjutnya. Dan node ini menunjuk node selanjutnya dan seterusnya hingga node terakhir menunjuk null. Nah, itu linked list yang biasa. Namun pada circular linked list, perbedaannya adalah apabila kita memiliki node di bagian terakhir, next-nya menunjuk ke head lagi, ke node yang pertama. Sehingga ini seperti sebuah circular atau membentuk sebuah lingkaran. Ya. Jadi dari head, next-nya adalah sebuah node hingga nanti pada ujung terakhir next-nya menunjuk kembali lagi ke node yang awal. Nah, di sini kalian bisa menambahkan pointer lainnya, misalkan tail. Ya, tail ini menunjuk node terakhir. Pointer tail itu lebih berguna daripada pointer head. Mengapa demikian? Dalam circular linked list, tail next pasti head. Ya, tail next pasti head. Tapi untuk mencari tail dari head, jadi kita punya head, untuk cari tail kita nggak bisa kembali ke belakang. Tapi kita harus next, 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 next lagi. Ya, beberapa kali. Tapi kalau misalkan kita tahu tail, kalau kita start untuk cari mulai dari head, ya kita tinggal next sekali, maka kita sudah mendapatkan node awal. Seperti itu. Ya. Nah, ini circular single linked list. Nah, bagaimana dengan circular double linked list atau double linked list ini? Nah, ini kita punya double linked list. Perbedaannya tentu pada node ujung-ujungnya ya, head dan tail. Node yang ada pada bagian ujung ini. Kalau kita lihat, tail next-nya berarti harus menunjuk apa yang ditunjuk sama head. Dan head previous harus menunjuk ke tail. Sehingga tail next itu adalah head dan head prev itu menunjuk tail. Sehingga ini membentuk sebuah circular. Nah, apabila kalian memiliki circular double linked list, kalian cukup mengetahui head, maka kalian bisa mengetahui di mana tail. Ya, tinggal prev sekali sudah ketemu tail. Gitu. Nah, untuk mencari head biasanya dalam circular linked list, kalian cuma membutuhkan satu buah pointer penunjuk. Ya. Tidak seperti sebelumnya kalian harus punya head dan tail. Nah, itu logikanya. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan insertion di dalam single linked list? Logikanya sama saja dengan linked list sebelumnya, linked list yang lain. Nah, misalkan kita contohkan insertion menggunakan single linked list. Nah, tentu yang pertama kita membuat node baru, new node. Ya, ini adalah sebuah new node. Lalu head dan tail kita tunjuk ke new node yang baru kita buat. Lalu new node yang baru kita buat, next-nya ini bukan dibuat null, tapi next-nya adalah menunjuk dirinya sendiri. Nah, itu ketika linked list-nya masih kosong. Lalu bagaimana kita untuk menambahkan node baru ketika sudah ada satu buah node? Nah, di dalam single linked list tentu caranya sama saja. Kita membuat sebuah node baru, lalu new node next-nya tentu kita bawa ke head. Ya. Nah, head itu ditunjuk ini. Menunjuk ini. Jadi kita tunjuk yang awal. Lalu tail next-nya kita minta menunjuk ke depan, ke new node. Jadi
Dia tidak menunjuk dirinya sendiri lagi, tapi menunjuk ke new node. Lalu tail itu sama dengan new node. Jangan lupa memindahkan tailnya ke depan. Nah, ini bisa kalian ulang terus-menerus sehingga akan membentuk sebuah single linked list yang circular. Ya. Apabila kita ingin insert dari head, apakah memungkinkan? Tentu saja bisa. Caranya juga sama. Ya, logikanya sama. Kita membuat node baru, lalu new node next ini kita minta menunjuk ke head. Nah, sudah. Lalu tail next yang sudah kita punya di sini, next-nya itu menunjuk ke new node. Sehingga seperti ini. Nah, sekarang jangan lupa pindahkan head-nya untuk menunjuk new node. Nah, itu insertion single linked list from head. Jadi dari head. Ya. Nah, ada cara lain juga. Cara lainnya seperti ini. Ini sama saja. Tinggal ditukar nomor 3 dan nomor 4 ya. Nomor 3 dan nomor 4. Jadi pada dasarnya, asalkan logikanya masuk, jadi logikanya masuk, bisa menghasilkan output akhir seperti ini, maka bagaimanapun caranya itu tidak masalah. Ya. Jadi setiap orang mungkin berpikir dengan cara yang berbeda. Nah, itu insertion from head. Gitu ya. Teman-teman bisa mungkin punya cara yang berbeda atau logik yang berbeda, itu tidak masalah, asalkan hasil outputnya sama. Seperti itu. Nah, bagaimana insertion pada double linked list? Nah, insertion pada double linked list tentu secara logika sama saja. Namun karena ada pref, maka pref ini juga harus dikondisikan. Nah, pertama kita tentu membuat sebuah node baru. Nah, ada data, previous, dan next. Lalu, node baru ini, next-nya tentu akan menunjuk dirinya sendiri. Dan new node pref juga akan menunjuk dirinya sendiri. Dan jangan lupa head dan tail itu menunjuk pada node yang baru juga. Nah, ini ketika insertion, ini insertion ketika linked list masih kosong. Ya. Nah, apabila linked list sudah ada, lalu bagaimana? Ya, secara logika juga sama. Kita harus membuat node baru. Nah, tugas kita adalah membuat link dari node yang lama, node terakhir ini insert from tail ya. Node yang ini, node tail terakhir yang ditunjuk oleh tail, itu menunjuk ke node yang baru. Dan node yang baru menunjuk kembali ke yang awal. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita set dulu new node next-nya, new node next yang ini untuk menuju ke head. Sehingga seperti ini. Lalu new node pref kita tunjuk ke tail. Seperti ini. Lalu tail next yang ini, tail next itu yang ini, yang menunjuk dirinya sendiri, kita minta atau kita ganti dengan menunjuk node yang baru. Ya, sudah menunjuk ke node yang baru. Lalu tail kita pindahkan sehingga menjadi seperti ini, dan jangan lupa untuk mengubah head previousnya. Ya, head previous yang ini untuk menunjuk ke tail. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba insertion from head. Nah, secara logik sama, teman-teman. Ya, secara logik baik dari tail sama maupun dari head itu sama saja. Tinggal teman-teman harus bisa membedakan bagaimana mekanismenya atau pointer-pointer mana yang akan terlibat di dalamnya. Nah, silakan coba orek-orek sendiri selama 5 menit. Kira-kira bagaimana insert from head. Ya, bayangkan kalau kalian mau melakukan insert from head, apa step-stepnya yang harus dilakukan. Ya. Nah, silakan dicoba untuk mengasah logika teman-teman semua. Karena selanjutnya kita akan membahas mengenai search dan deletion. Ya. Search and deletion. Search and deletion di dalam single linked list itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita menggunakan while.
while do. Jadi while, lalu baru kode atau statement, instruksi yang dikerjakan. Nah, kita dengan mudah bisa mengecek bahwa apabila head atau kita membutuhkan current di sini ya, sebuah pointer baru current, apabila current ini sudah mencapai 0, maka perulangan ini berhenti. Jadi kalau current itu sudah menunjuk 0, maka perulangan berhenti. Nah, bagaimana apabila kita memiliki circular linked list di mana tidak ada node terakhir yang menunjuk 0? Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan do while. Ya, ketimbang while do. Mengapa demikian? Nah, coba teman-teman bisa melihat circular single linked list seperti ini, di mana head dan current tentu akan menunjuk node yang sama pada saat pertama kali berjalan. Nah, apabila kita menggunakan kondisi seperti ini, apabila current tidak sama dengan head, kondisinya akan false. Karena current itu sama dengan head. Ya, kondisinya akan false. Yang mengakibatkan statement-statement yang kalian buat tidak akan pernah dieksekusi. Gitu. Maka dari itu kita minta untuk mengeksekusi dulu sekali, lalu kita pindahkan current-nya ke next current, ke next node. Nah, baru kita cek kondisinya. Nah, ketika dicek kondisinya, karena sudah pindah current-nya, tentu ini tidak menjadi masalah. Ya, sehingga kalian bisa melakukan perulangan. Sampai akhirnya nanti, current kita compare datanya apakah sudah sama dengan yang kita cari. Oh, belum, kita pindahkan current-nya. Setelah kita pindahkan current-nya, dicek apakah current tidak sama dengan head. Oh iya, true. Kita cek lagi. Sekarang do, compare the data. Oh, datanya tidak sama. Kita pindahkan lagi. Nah, lalu kita cek kondisi, current tidak sama dengan head. Iya. Maka kita cek lagi, compare datanya. Oh, datanya tidak sama. Kita pindahkan lagi ke sini. Nah, setelah sampai sini, apakah current tidak sama dengan head? Current tidak sama dengan head. Nah, sehingga bisa kita compare lagi datanya. Kita jalankan, kita compare datanya. Lalu kita pindahkan sekali lagi current ke next. Nah, pada saat dipindahkan, maka current saat ini akan sama dengan head. Sehingga perulangan bisa berhenti. Nah, tentu apabila kalian menggunakan while seperti ini tidak akan jalan. Ya, tidak akan pernah jalan. Karena pada saat pertama kali, head dan current itu di-set berbarengan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas circular doubly linked list. Apakah dalam circular doubly linked list ini caranya berbeda dengan single linked list? Secara garis besar itu sama saja, teman-teman. Secara garis besar sama saja. Kita akan memanfaatkan do while. Karena nanti current itu sama dengan head terlebih dahulu. Apabila kita start from tail, maka current-nya kita start dari tail dan kita tinggal pindahkan ke kiri, ke previousnya. Press. Seperti itu ya. Nah, ini dibuat menggunakan do while. Ya. Nah, sehingga secara logika, circular linked list ini tidak jauh berbeda dengan single linked list yang biasa. Yang berbeda adalah bagaimana kita membuat secara logika bahwa di dalam circular linked list itu tidak ada node terakhir yang menunjuk 0. Itu saja perbedaannya. Di mana node terakhirnya justru menunjuk node yang paling awal. Sehingga proses insertion, deletion, ataupun search itu harus menyesuaikan logikanya. Apabila tidak, kalian akan melakukan looping yang terus berulang, tidak berhenti-berhenti. Ya. Infinite loop istilahnya. Ya, sehingga kalian harus membuat logika bagaimana caranya agar perulangannya bisa berhenti. Itu secara logika yang kita pelajari dalam circular.
Seharusnya ini tidak menjadi masalah. Teman-teman memang perlu latihan, membutuhkan waktu untuk orak-orek bagaimana kira-kira untuk menambahkan sebuah link list, sebuah node di dalam link list, di dalam circular link list. Ya, saya mohon coba kalian orak-orek terlebih dahulu karena ini masalah pembiasaan, masalah mengasah logika. Ya, kalian kayak tebak-tebakan saja gitu. Kita coba dulu sehingga nanti apabila kalian sudah paham maka circular link list ini akan sangat mudah. Selanjutnya kita akan implementasikan ya. Nah, proses implementasi kalian bisa lihat nanti di platform yang di modul yang sudah diupload pada platform yang sudah kita sepakati. Nah, selanjutnya kita akan membahas stack atau bahasa Indonesianya tumpukan, gitu ya. Nah, untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini, saya cukupkan dulu videonya. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silakan kalian tanya lewat media yang sudah kita sepakati. Dan tetap jaga kesehatan, agar kalian bisa tetap belajar dengan baik.